Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah aliyyil azim, amma ba'du. Salam persaudaraan, salam seduluran, salam silaturahmi, salam jalan-jalan. Pada kesempatan siang ini saya sedang jalan-jalan, yaitu di puncak Gunung Tidar. Pertama, saya bertawasul atau menziarahi atau berkunjung di sebuah petilasan atau sebuah makam, yaitu bernama Kiai Sepanjang. Konon kabarnya Kiai Sepanjang ini adalah sebuah pusaka tumbak yang dulunya adalah punyanya Syekh Subakir, atau tumbak senjatanya Syekh Subakir yang untuk menumbal tanah Jawa. Pokoknya cerita singkatnya seperti itulah. Nah, inilah tumbak Kiai Sepanjang itu. Dan bila nanti teman-teman saudaraku berkunjung kemari, bisa berdoa di sini dan bertawasul di makam atau petilasan Kiai Sepanjang ini. Dan setelah dari makam Kiai Sepanjang, saya melanjutkan ke sebuah puncak dari Gunung Tidar, di mana di sini banyak sekali situs-situs yang bersejarah. Dan di sini banyak sekali sebuah petilasan atau situs-situs yang dikeramatkan dan sangat wingit. Inilah puncaknya. Di sini juga ada pendoponya, juga ada monumen, juga ada, dan juga ada paku buminya, atau tumbal tanah Jawa, pakunya tanah Jawa. Dan mungkin begitulah ceritanya. Dan ini menuju yaitu suatu pal, tanda. Nanti bila teman-temanku berkunjung kemari bisa melihat situs-situs yang berada di puncak Gunung Tidar ini, yang konon mempunyai 1000 misteri. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dan inilah paku bumi itu yang ditancapkan oleh para wali-wali, yaitu untuk menumbal atau suatu tumbal tanah Jawa. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mungkin untuk hari-hari tertentu banyak sekali para wisatawan, pengunjung berdatangan kemari. Ada yang cuma berjalan-jalan ingin melihat sejarah-sejarah atau sebuah cerita-cerita sejarah yang ada di situs-situs ini. Dan juga ada yang berniat untuk bermunajat atau mendekatkan diri di tempat ini. Ini adalah suatu tempat di mana situs-situs ritual banyak sekali dikunjungi para pemburu barokah, untuk bermujahadah atau berkholwat di tempat ini untuk mencari suatu mungkin ketenangan lahir, ketenangan batin, untuk mengasah spiritual. Dan di pohon beringin yang sangat besar ini ada juga sebuah makam yang sangat begitu keramat juga.
dan nanti bisa dikunjungi bila temanku kemari, yaitu makam dari Raden Pangeran Purboyo, dan inilah makam atau petilasan dari beliau. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Setelah dari petilasan Pangeran Purboyo, saya melanjutkan penelusuran kembali, yaitu di makam atau petilasan Eyang Semar atau Ismaya. Dan seperti biasa kami ditemani oleh teman-teman, yaitu dipandu oleh Mbah Bayan Kusumo selaku sesepuh juga spiritual. Ada juga Mbah Joko Mulia, ada juga Kang Roni, dan ada juga dari teman-teman banyak sekali. Ya, ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tujuan kami kemari pertama adalah untuk nguring-nguring sejarah, juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngalah barokah di petilasan para leluhur, para wali-wali yang dimana dahulunya adalah untuk sebuah dakwah. Konon kabarnya tanah Jawa ini sangat begitu wingit, juga begitu angker. Dan inilah tempat bersemayamnya atau tempat petilasan atau makam atau makomnya Kiai Ismoyo atau Kiai Semar. Ya, inilah yang Ismaya Jati. Dan inilah petilasan beliau. Ada yang mengatakan makam, ada yang mengatakan petilasan. Ya, inilah, dan beliau adalah suatu danyangnya tanah Jawa pada saat itu. Dan sebenarnya ini hanya sebuah cerita rakyat saja yang adanya cuma di pewayangan. Mungkin kalau di alam nyatanya itu hanya sebuah fiksi atau suatu cerita saja. Tapi mungkin buat orang yang berspiritual, orang yang percaya, mungkin yang Semar mungkin hidup di alam gaib. Dan inilah petilasan beliau, dan dimana sangat banyak sekali para pengunjung untuk berziarah di tempat beliau ini untuk ngalah barokah. Dan tidak banyak yang bisa saya ceritakan dari video saya ini. Mungkin bisa disambung lain waktu, video yang berikutnya mungkin ya. Dan sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, diambil hikmahnya saja. Akhirul salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.